Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Fakih dengan ujung NIM 113 dan rekan saya samping saya yang ganteng sekali Iya, ya. betul sekali. Namanya siapa? Namanya Ahmad Syahrudin Oke. dengan ujung NIM 112. Oke, di sini kita akan Mas Heru ya, mengevaluasi Perda ya Iya, di Kabupaten Brebes Brebes. Tahun tahun 2024 nomor 10 ya. nomor 10. Oke. Oke. Teman-teman, kita sekarang langsung saja membahas evaluasi Perda Kabupaten Brebes nomor 10 tahun 2024 tentang RPJPD tahun 2025 sampai 2045. Oke, teman-teman, perda ini penting karena jadi pedoman pembangunan Brebes yang berkelanjutan dari selama 20 tahun ke depan. Berarti kita mulai dari awal dulu ya. Kapan Perda ini disahkan ya Mas Mongok ya? Perda ini disahkan pada tahun 2024 oleh pemerintah Kabupaten Brebes bersama DPRD. Kalau kita evaluasi ya, apakah setelah disahkan Perda ini sudah dipahami masyarakat Mas Mongok? Belum sepenuhnya, dikarenakan masyarakat yang belum tahu isi dan arah RPJPD ini mau kemana, karena belum adanya ini apa namanya Arah ya, edukasi terhadap masyarakat terkait perda ini. Oke. Berarti menarik ya Mas Mongok ya. Sekarang kita masuk ke proses penyusunan. Proses dari RPJPD itu sudah baik apa belum Mas Syahru? Oke, Menurut sampean ini. secara prosedur sudah benar karena di kajian akademik dan pembahasan DPRD, tapi secara implementasinya belum, dikarenakan belum adanya edukasi terhadap masyarakat Brebes. Oke, tapi kalau dari sisi keterlibatan masyarakat itu gimana Mas Mongok? Disitulah kekurangannya, berpartisipasi masyarakat masih bersifat formal dan belum benar-benar didengar. Kalau dari tujuan besarnya ya, secara filosofis RPJPD ini aslinya mau kemana Mas Mongok? Tujuannya itu untuk mewujudkan masyarakat Brebes yang sejahtera dan berkelanjutan. Oke. Berarti tujuan ini sangat bagus ya Mas Mongok ya. Ya, Tapi apakah sudah cukup konkret? ya kalau apakah sudah cukup konkret itu belum sepenuhnya. Tujuan masih bersifat umum dan belum menggambarkan kondisi khas Brebes, dikarenakan masih baru juga ini perda ya berarti ya. Iya, Maksudnya baru 2024 ya. 2024. Oke, mungkin itu untuk aspek sosiologi itu ya. Sekarang langsung kita lihat kenyataannya saja lah tentang ya aspek sosialnya lah. Apakah RJPD ini sudah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Brebes? Untuk kondisi RPJPD ini belum sepenuhnya dikarenakan masalah masih seperti masalah kemiskinan atau pengangguran dan masalah-masalah lainnya yang ada di Kabupaten Brebes itu masih cukup tinggi. Berarti ada jarak antara rencana dan kenyataannya ya Mas Mongok ya. Ya, ada jarak dan kenyataannya. Ya, RPJPD ini belum sepenuhnya menjadi living law di masyarakat. Dikarenakan itu belum menjadinya living law di masyarakat itu. Kalau dari sisi hukum tertulisnya sendiri seperti apa menurut pendapatnya Mas Syahrudin Ahmad Falevi? Kalau dilihat dari sisi hukumnya ya secara normatif perda ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang gantian, tadi nanya terus ini saudara saya yang di samping saya ini nanya terus. Saya gantian yang menanyakan terkait
Kalau sudah sah, kenapa pelaksananya masih bermasalah? Oke. Dalam praktiknya ya, di pelaksanaan RPJPD di Kabupaten Brebes ini Mas Mongol, itu masih terkendala dengan anggaran. Biasalah. Maksudnya kita kan tahu bahwasanya kabupaten termiskin ya di Jawa Tengah apa di Indonesia itu. Pokoknya antara kayaknya di Jawa Tengah sih, masih di Jawa Tengah Mas Mongol, kayak Kabupaten Brebes kan kabupaten termiskin nomor 3 apa 4 kalau nggak salah itu. Ya. Dan terkendala anggaran yang tadi sama sumber daya manusia dan koordinasi. Oke. Berarti ini masalah law in action, bukan di aturannya ya. Betul, masalahnya ada di pelaksanaannya, Ya. bukan di hukumnya. Oke. Dari pelaksananya emang seperti itu. Contoh pelaksananya itu ngawur Mas Mongol. Ya. Itu kesalahan dari seseorang, bukan kesalahan dari peraturan dan hukumnya. Oke, kalau dari peraturan hukum sudah sesuai berarti ya. Udah sesuai. Oke, kita sekarang masuk ke aspek budaya. Karena budaya gotong royong dan regulitasnya kuat. Tuh bagaimana untuk tanggapan Anda sendiri terkait aspek kultural budaya ini sendiri? Oke. Jadi yang udah dibicarakan oleh Mas Mongok ya, maksudnya dari kebudayaan atau antropologi yang sudah ada di Kabupaten Brebes lah. Nah, sebenarnya di Kabupaten Brebes ini sangat mendukung karena kebudayaan yang ada di masyarakat Brebes itu mendukung RPJPD dan mendukung budaya gotong royong banget lah Mas Mongok di Kabupaten Brebes. Oke. Karena apa? Di religiusitasnya itu sangat kuat Mas Mongok di masyarakat Brebes itu sendiri. Nah, lalu kenapa belum terasa dampaknya di masyarakat umum, kayak dampak tentunya di daerah saya sendiri itu belum terasa sekali dampaknya untuk RPJPD ini. Itu bagaimana? Karena budaya lokal atau karena apa? Ya tadi emang benar Mas Mongok, kayak kita kan sering kayak mengimplementasikan ya budaya-budaya yang ada di wilayah tersebut lah. Ya. Jadi kan emang di sini emang benar karena budaya lokal itu sendiri Mas Mongok. Itu belum bisa dijadikan kayak strategi utama dalam kebijakan pembangunan. Belum bisa dijadikan bisa. Strategi utama dalam kebijakan pembangunan ya. Iya. Nah, mungkin itu sudah cukup jawabannya ya. Sekarang itu masuk ke evaluasi akhir atau solusi dari RPJPD ini untuk Brebes berkelanjutan ya, intinya itu kan. Brebes beres lah. Ya, Brebes beres. Kata Bupati Paramita. Ya, kata Bupati Paramita ini. Terus kalau dirangkum, apa evaluasi dari RPJPD ini, dan maksudnya sorotan utamanya dari perda ini itu apa? Kalau dirangkum dan dievaluasi ya Mas Mongok ya. Ya. Ini kan kita tarik dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya ini sudah baik. Oke. Tujuannya juga sudah baik lah Ya. di sini. Tapi secara pelaksanaannya sih emang yang bermasalah di Perda RPJPD ini, Perda nomor 10 tahun 2024 di Kabupaten Brebes, emang yang lemah itu cuma pelaksanaannya saja Mas Mongok. Yang lemah cuma Pelaksanaannya aja. Lalu solusi yang ditawarkan itu apa untuk RPJPD ini? Kita mengambil sistem demokrasi. Menurut saya loh. Ya, mengambil sistem dari demokrasi. Kayak demokrasi sendiri kan dari kata demos dan kratos ya. Artinya keputusan tidak diambil satu pihak. Betul. Dan menggunakan sistem saling bahasanya saling bertukar pikiran lah. Betul. Dan saling melibatkan masyarakat. Ya. Jadi yang pertama itu libatkanlah masyarakat dulu menurut saya. Dan yang kedua perkuat pengawasan DPRD-nya sendiri loh Mas. Dalam pemerintahan DPRD-nya harus diperkuat ya. Diperkuat. Dan yang ketiga sesuaikan anggaran dengan tujuan. Contoh anggaran yang seharusnya untuk ini ya udah sesuaikan. Terus yang keempat yaitu
memanfaatkan budaya lokal di Kabupaten Brebes sendiri. Manfaatkan budaya lokal. Contohnya apa? Contohnya Gotong royong. gotong royong itu kan biasanya masyarakat itu menganggap bahwasanya gotong royong itu hal yang sekarang ya kayak hal yang sudah tidak dijadikan kayak suatu pekerjaan. Sekarang kan ada apa memang kayak tukang sampah keliling gitu. Oh ya. Nah, jadi kan kayak masyarakat itu malas lah tentang gotong royong ini, dan emang di sini emang harus ditekankan yang tadi ya, yang keempat ditekankan budaya lokalnya atau memanfaatkan budaya lokal yang seharusnya gotong royong, masyarakat juga harus gotong royong juga. Ya, terus juga memanfaatkan budaya lokal terkait Karang Taruna tersebut ya, untuk Karang Taruna. untuk ini budaya lokalnya. Terus intinya itu ya, memanfaatkan budaya lokal. Budaya lokal. Oke. Jadi bisa kita simpulkan ya, RPJPT ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Terus RPJPT ini bagaimana untuk kedepannya? Kan ini tidak hanya sebagai dokumen saja, ini kenapa dan Bukan bagaimana? sekedar aturan yang tertulis lah. Tapi emang di RPJPT ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yang penting itu bahwasanya pemerintah menganggarkan sesuatu, anggaran tersebut harus dialokasikan semua untuk masyarakat, bukan untuk menikmati anggaran tersebut. Oke, tidak adanya korupsi di situ kan? Oke, untuk pandangan sendiri nih, RPJPT ini di tahun berkelanjutan atau bisa menjadi tahun kedepannya itu, menurut pandangan Anda sebagai mahasiswa nih, bukan dari masyarakat umum, masyarakat umumnya kedua nanti, sebagai mahasiswa itu bagaimana, mahasiswa Brebes terutamanya? Kita kan lihat ya teman-teman, seperti saya, kita tahu bahwasanya peraturan yang ya di eval kan kayak membenari ya, Ya, suatu intinya permasalahan lah. Kita sebagai mahasiswa Brebes dan di Brebes sendiri ya, kayak kita di luar kota di universitas itu kan ada organisasinya sendiri, yaitu KPMDB apa namanya ya, itu ya, Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes. Nah, menurut saya sebelum peraturan daerah itu disahkan, dari pemerintah itu mengajak diskusi teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah contoh di Jakarta, Semarang, Salatiga, oke, untuk merumuskan atau peraturan daerah gitu, Mas. mengkaji ulang Tentang tentang perda tersebut, karena berkelanjutan jangka panjang juga kan perda ini. Dan untuk pandangan sendiri sebagai masyarakat Brebes, bukan menjadi mahasiswa, ini masyarakat umum lah. Seperti di Brebes itu bagaimana menurut Anda ketika menjadi masyarakat umum di Brebes, menurut RPJPT ini gimana? Perda Brebes ini bagaimana untuk berkelanjutan? Untuk berkelanjutannya sendiri ya, contoh saya menjadi masyarakat, saya ingin menghidupkan ranah-ranah teman-teman untuk melek akan peraturan daerah tersebut. Bahwasanya ya kita menjadi apa, pengawasnya pemerintah lah gitu di masyarakat, menurutku itu. Oke, berarti pada intinya atau kesimpulannya, perda ini sebelum disahkan itu harus adanya edukasi atau pengkajian ulang untuk bagi masyarakat Brebes maupun dari kalangan mahasiswa atau masyarakat umum. Berarti tentu harus adanya evaluasi untuk mengkaji ulang perda tersebut ya. Oke, cukup baik untuk perda kali, maksudnya untuk solusi ini dilibatkan lah nanti ke perda ini sebelum disahkan. Terus ada apa, dua patah untuk menyelesaikan, menutup lah, closingan untuk video ini bagaimana? Oke. Kita tahu bahwasanya pemerintah itu bekerja sesuai aturan atau tidak, sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Brebes dan khususnya mahasiswa yang berasal dari Brebes,
harus jernih atau harus melek lah akan ketidakadilan yang ada di masyarakat. Mahasiswa adalah agent of change, mahasiswa adalah yang mampu melakukan revolusi kebudayaan tersebut. Oke. Kai. Berarti Allah, cukup sekian video dari kami berdua. Saya Ahmad Sarudin dengan ujonim 112. Saya Akmal Nurwahdi dengan ujonim 113. Silahkan penutup. Allahu Rabbuna wa Rabbul Mustad Afin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.